Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiani Nurhidayati, mahasiswi Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Peran Servant Leadership dalam menentukan kinerja pegawai Dirjen Pendidikan Islam. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Profesor Dr. Dewi Susita dan Bapak Usep Suhud, MSI, PhD. Reformasi birokrasi adalah suatu perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik yang dilakukan secara sadar untuk memposisikan diri birokrasi kembali dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis untuk menjadikan good governance. Sesuai dengan Perpres 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Indeks birokrasi pemerintah Indonesia versi Bank Dunia di angka 11,1 dari skala 0 sampai 30, menuntut peran aparatur sipil negara dalam mengikuti arus dan memiliki komitmen organisasi pada masing-masing lembaga. Tahun 2018, Laporan Global Competitiveness Report 2017-2018 keluaran World Economic Forum menempatkan korupsi dan birokrasi pemerintah yang tidak efisien. Fakta tersebut menunjukkan bahwa lembaga atau kementerian memerlukan budaya organisasi yang baik. Indikator kinerja utama tahun 2018, Kementerian Agama khususnya pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam terdapat pada sasaran strategis 5, yaitu meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan. Fenomena dilihat menurut tabel 101, indikator kinerja utama tahun 2018, pada sasaran kelima, yaitu meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan, rata nilai ujian sekolah MTS mempunyai target 64,00 dengan realisasi 48,89 dan capaiannya 76,39%. Rata nilai ujian sekolah dengan target 63,00, realisasinya 48,34 dengan capaian 76,73%. Menteri Agama menyampaikan bahwa pimpinan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam diminta untuk memiliki kepemimpinan pelayan dan seluruh ASN agar melayani publik atas kinerja pegawai. Sumber dari pendis.kemenak.go.id. Belum optimalnya penerapan 5 budaya Kemenak, yaitu integritas, profesional, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Kemudian kurangnya konseptual dalam menentukan solusi persoalan yang dihadapi bawahan, kurangnya proses mendengarkan dalam berkomunikasi dengan bawahannya, belum dapat mengoptimalkan potensi organisasi melalui peraturan yang berlaku, sehingga kurang melakukan ajakan terhadap bawahannya melalui persuasi dalam mempengaruhi bawahan untuk mencapai tujuan organisasi, sumber melalui hasil wawancara Biro Kepegawaian. Pertanyaan penelitian, bagaimana pengaruh servant leadership terhadap kinerja pegawai pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam? Bagaimana pengaruh servant leadership terhadap komitmen organisasional? Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasional? Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai? Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai? Tujuan penelitian yaitu menguji pengaruh servant leadership terhadap kinerja pegawai, menguji pengaruh servant leadership terhadap komitmen organisasional, menguji pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasional, menguji pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai, menguji pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja pegawai. Manfaat penelitian secara teoritis memberikan bukti empiris terbaru mengenai servant leadership, budaya organisasi, dan komitmen organisasional terhadap kinerja pegawai. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan dan alternatif di dalam pengelolaan sumber daya manusia
serta pengembangan kebijakan dalam perbaikan pengelolaan sumber daya manusia yang telah ada khususnya pada Direktorat Pendidikan Islam. Kajian pustaka, servant leadership yaitu kepemimpinan yang timbul dari hati seorang pemimpin sebagai sebuah perasaan tulus dan murni, kemudian hadir sebagai kesadaran bahwa semua orang ingin dan berhak untuk dilayani. Kemudian komitmen organisasional adalah sebuah sikap dan perilaku mengidentifikasi diri pegawai sebagai komponen yang berperan dalam proses kegiatan dari organisasi, serta memiliki loyalitas dengan organisasi untuk menuju dan mencapai arah serta tujuan dari organisasi tersebut. Budaya organisasi suatu kebiasaan yang telah berlangsung lama dan dipakai serta diterapkan dalam kehidupan aktivitas kerja sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas para karyawan dan manajer organisasi. Kinerja pegawai, perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam organisasi. Kinerja pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya organisasi untuk mencapai tujuannya. Kerangka teori dari hipotesis yang pertama, variabel bebasnya yaitu servant leadership berpengaruh terhadap kinerja pegawai dengan sumber Setiawan et al. 2015, Retmono 2015, dan Rahayu 2019. Hipotesis kedua, servant leadership berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional, Kamanjaya et al. 2017, Change and Lee 2007. Hipotesis ketiga, budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional, menurut Setianingrum 2017, Nadir 2016. H4, yaitu budaya organisasi terhadap kinerja pegawai berpengaruh signifikan, menurut Retmono 2015, Karisma et al. 2019. H5, atau hipotesis 5, komitmen organisasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, menurut sumber Siswati Ningsih dan Akbar et al. 2016. Berikut gambar kerangka berpikir yang sudah dijelaskan sebelumnya. Gambaran unit analisis. Kementerian Agama mempunyai tugas dan fungsi, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Di dalam Satker di Kementerian Agama, salah satunya melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 yang memiliki tugas yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan Islam berdasarkan kebijakan yang diterapkan oleh Menteri Agama dan peraturan undang-undang yang berlaku. Mempunyai fungsi yang pertama adalah perumusan kebijakan di bidang pendidikan Islam, yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam, yang ketiga, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan Islam, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan Islam, dan yang terakhir, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Di dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memiliki Sekretariat Pendidikan Islam, kemudian Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat PTKI, Direktorat KSKK, Direktorat Pondok Pesantren. Metodologi penelitian yaitu melalui survei, kuesioner, dan unit analisisnya, individu dan pegawai, time horizonnya cross-sectional. Mempunyai populasi sebanyak 601 pegawai, kemudian teknik samplingnya menggunakan non-probability sampling dengan design purpose sampling, dengan sampel 180 pegawai, di mana diperoleh dari perhitungan dengan teknik maksimum likelihood estimation. Metode analisis yang digunakan yaitu adalah analisis deskriptif, yang kedua analisis inferensial statistik dengan analisis SEM dan AMOS, yang ketiga adalah square multiple correlation. Analisis inferensial statistik dengan analisis yang pertama menggunakan confirmational factor analysis, di mana menguji keabsahan teori dalam sebuah model. CFA yang digunakan adalah first order dengan 2 konstruk eksogen dan 2 konstruk endogen. Yang kedua,
menggunakan spesifikasi model, yaitu adalah persamaan model pengukuran, kemudian dilakukan lagi persamaan model secara struktural. Setelah itu, dilakukan identifikasi model menggunakan model under indented dan model just indented, setelah itu model over. Setelah diuji, maka ditemukan estimasi modelnya yang tergantung dari jumlah sampel yang digunakan. Setelah itu diuji kecocokan menggunakan assessment of fit. Yang pertama ada absolute fit measure, yang kedua incremental fit measure, yang ketiga permissional fit measure. Yang kelima ada respeksifikasi atau modifikasi model, yaitu jika model yang dihasilkan sudah cukup baik, maka dapat diinterpretasikan untuk menjawab masalah penelitian. Uji hipotesis. Pengujian hipotesis pertama, H0 servant leadership tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. H1 servant leadership berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Pengujian hipotesis 2, H0 servant leadership tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional. H2 servant leadership berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional. Pengujian hipotesis 3, budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional. H3, budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional. Pengujian hipotesis 4, budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Hipotesis 5, komitmen organisasional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Hipotesis 5 atau H5, komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Pengujian hipotesis merupakan asumsi atau dugaan suatu hal yang dibuat untuk menafsirkan suatu fenomena. Apabila nilai critical ratio-nya lebih besar dari 1,967 atau nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak atau hipotesis penelitian ini diterima.